Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanisa. Saya mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan Biologi semester 3. Saya di sini menjelaskan tentang sistem reproduksi seksual pada hewan. Pengertian reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set sel kromosom haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, pengertian fertilisasi. Fertilisasi merupakan salah satu tahap awal pada proses perkembangbiakan pada hewan dan kerap disebut juga sebagai istilah konsepsi. Fertilisasi sendiri merupakan saat ketika dua gamet bertemu dan kemudian melebur menjadi sebuah kesatuan yang selanjutnya disebut sebagai zigot. Fertilisasi pun tidak sama untuk semua hewan, karena masih dibagi menjadi dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal berarti fertilisasi yang gametnya sudah selesai dikeluarkan dari tubuh hewan sebelum hewan tersebut mengalami fertilisasi. Sedangkan fertilisasi internal yaitu gamet dikeluarkan setelah alat reproduksi bertemu untuk kemudian fertilisasi berlangsung dan bersamaan dengan keluarnya kedua gamet tersebut. Fertilisasi eksternal biasanya dimiliki oleh hewan-hewan yang bersifat akuatik, sedangkan fertilisasi internal dimiliki oleh hewan-hewan yang hidup di daratan. Itulah sedikit ulasan mengenai bagaimana hewan mengalami proses fertilisasi secara umum. Selain fertilisasi, masih banyak proses yang dialami oleh hewan untuk bisa melahirkan atau menetas keturunan baru. Tentunya proses ini memiliki ciri khas satu dengan yang lainnya, dan masing-masing proses pun menghasilkan produk yang akan terus diolah oleh tubuh hingga kemudian menjadi sebuah organisme sempurna yang serupa hewan tersebut. Fertilisasi mengharuskan keluarnya sel telur dan sperma dalam jarak dekat. Hal ini dapat dilakukan di air pada hewan air atau dalam rongga khusus betina. Lebih umum pada hewan darat. Pada kebanyakan hewan akuatik seperti Echinodermata, banyak ikan dan amfibi atau katak, baik ovum maupun sperma diletakkan langsung ke dalam air tempat mereka membuahi. Ini disebut pembuahan eksternal yang terjadi di luar tubuh organisme. Pada hewan air lainnya, misalnya Cephalopoda, dan pada kebanyakan hewan darat, sperma jantan menyimpan selama senggama, baik ke dalam saluran telur betina, seperti pada vertebrata, atau ke dalam wadah khusus yang disebut spermatozoae, misalnya serangga dan laba-laba. Jadi, pembuahan itu terjadi di dalam tubuh organisme. Ini disebut sebagai pembuahan internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Yang pertama, predator. Karena fertilisasi terjadi di luar tubuh, sangat rawan sekali terjadi ancaman predator lain. Misalnya, ovum yang belum dibuahi dimangsa oleh predator. Yang kedua, suhu. Suhu air sangat menentukan keberhasilan sperma untuk membuahi ovum. Yang ketiga, salinitas. Salinitas yang terlalu tinggi dapat membunuh sperma sehingga gagal membuahi ovum. Yang keempat, kadar oksigen. Kadar oksigen dalam air yang rendah dapat menyebabkan sperma mati. Faktor internal pada manusia yaitu yang pertama kesuburan, yang kedua waktu, yang ketiga siklus menstruasi, yang keempat masa subur, yang kelima keasaman vagina, yang keenam banyaknya produksi sperma, yang ketujuh kematangan ovum. Fertilisasi pada mamalia. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dan sperma. Mekanismenya yaitu yang pertama oosit sekunder akan berdiferensiasi menjadi ovum di ovidum atau karena ada sperma yang masuk. Yang kedua, oosit dan sperma bertemu. Yang ketiga, sperma akan menembus folikel melalui
celah-celah folikelnya. Yang keempat, setelah berhasil memasuki folikel, maka sperma akan mensekresikan enzim hyaluronidase untuk merusak atau menembus bagian corona radiata ovum. Yang kelima, setelah berhasil menembus bagian corona radiata, maka sperma akan bertemu granula kortika, di mana jika granula kortika ini bertemu sperma, maka akan mengikat kekuatan potensial dalam ovum dan luar ovum sehingga sperma yang mau masuk itu mati. Selain itu, ovum juga mengkeraskan bagian corona radiata sehingga sperma tidak bisa masuk, karena jika ada 2 sperma, 1 ovum bisa terjadi kembar siam. Setelah bertemu granula kortika, maka sperma akan mengeluarkan bagian nukleus atau inti sel sperma hingga sperma bisa bertemu dengan inti sel ovum sehingga terjadi fertilisasi. Gestasi, setelah terjadi fertilisasi, maka ovum dan sperma tersebut akan berdiferensiasi menjadi zigot, di mana zigot ini akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan 32 morula. Dan morula ini akan berubah lagi menjadi blastula dan mengandung blastozoil, di mana blastozoil ini terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada bagian ektoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem indera, endokrin, dan saraf. Pada bagian mesoderm akan berdiferensiasi menjadi urinaria, reproduksi, sistem rangka, dan sistem sirkulasi. Pada bagian endoderm, maka akan berdiferensiasi menjadi sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Setelah itu, maka trofoblast, bagian luar dari blastosit, akan menempel pada bagian endometrium dan akan terus berkembang menjadi janin di uterus hingga kurang lebih 9 bulan. Selanjutnya adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus tersebut pada tiap wanita berbeda-beda. Bisa terjadi antara 23 hari sampai 35, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Fase-fase dalam menstruasi. Yang pertama, fase proliferasi. Siklus menstruasi sangat dipengaruhi oleh kerja hormon-hormon kewanitaan. Hormon bekerja seperti pembawa pesan. Otak akan menghasilkan hormon, kemudian dibawa lewat aliran darah. Hormon ini merangsang folikel, tempat di ovarium atau induk telur, yang menyimpan ovum atau sel telur dan sel pelindungnya. Dalam tahap ini, folikel yang menerima pesan dari hormon bersiap-siap melepaskan telur dan menghasilkan hormon estrogen yang hanya ada di wanita. Dalam siklus menstruasi 28 hari, fase proliferasi biasanya bertahan selama 8 hari. Yang kedua, ovulasi. Di fase proliferasi, ada proses ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari induk telur. Sel telur akan bergerak ke saluran bernama fallopian tube atau tuba Fallopi. Sel telur menempel di sana dan menunggu dibuahi sel sperma dari laki-laki. Ini adalah saat bersubur wanita. Saat-saat paling memungkinkan untuk hamil ini biasanya bertahan 2 dari 8 hari fase folikuler. Yang ketiga, fase sekresi. Dalam fase ini, rahim mempersiapkan diri untuk menampung sel telur yang telah dibuahi. Dinding rahim atau endometrium menebal karena membuat cadangan darah dan jaringan untuk sumber nutrisi sel telur yang dibuahi. Fase ini berlangsung selama 14 hari. Yang keempat, menstruasi jika tidak ada sel telur yang dibuahi. Setelah 14 hari, sel telur di tuba Fallopi akan mati. Darah dan jaringan di dinding rahim juga akan luruh. Seiring bertambahnya usia, total darah dan jaringan yang keluar dari vagina kira-kira seberat 28 gram atau 2 sendok makan setiap hari.
Biasanya, wanita mengalami pendarahan atau menstruasi selama 4-7 hari. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Siklus ini akan berulang terus hingga wanita tak lagi subur. Meskipun menstruasi adalah proses akhir dari siklus ini, namun umumnya hari pertama menstruasi dihitung sebagai hari pertama siklus menstruasi. Hormon yang mempengaruhi fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Yang kedua, progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon pelepas gonadotropin. Hormon ini diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang keempat, hormon lutein. Hormon ini adalah sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Dan yang terakhir adalah hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Siklus estrus. Siklus estrus adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina dari ordo Theria akibat hormon reproduksi. Siklus ini dimulai setelah betina matang secara seksual. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase prosterus, esterus, metestrus, dan diesterus. Siklus estrus membuat hewan betina mengalami birahi sehingga pada masa ini mereka siap untuk kawin dengan hewan jantan. Proestrus. Proestrus adalah fase sebelum estrus, yaitu periode pada saat folikel digerak tumbuh di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan sejumlah estradiol yang semakin bertambah. Estradiol meningkatkan jumlah suplai darah ke saluran alat kelamin dan meningkatkan perkembangan estrus, vagina, tuba fallopi, folikel, ovarium. Fase yang pertama kali dari siklus estrus ini dianggap sebagai fase penumpukan atau pemantapan di mana folikel ovarium yang berisi ovum membesar, terutama karena meningkatnya cairan folikel yang berisi cairan estrogen. Estrogen yang diserap dari folikel ke dalam aliran darah merangsang peningkatan vaskularisasi dan pertumbuhan sel genital dalam persiapan untuk birahi dan kebuntingan yang terjadi. Pada fase ini akan terlihat perubahan pada alat kelamin luar dan terjadi perubahan perubahan tingkah laku di mana hewan betina gelisah dan sering mengeluarkan suara-suara yang tidak biasa terdengar. Estrus adalah periode yang ditandai dengan penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk berkovulasi. Pada umumnya, memperlihatkan tanda-tanda gelisah, nafsu makan turun atau hilang sama sekali, menghampiri pejantan dan tidak lari bila pejantan menungganginya. Menurut Prenderson tahun 1992, fase estrus ditandai dengan sapi yang berusaha dinaiki oleh sapi pejantan. Keluarnya cairan bening dari vulva dan peningkatan sirkulasi sehingga tampak merah. Pada saat itu, keseimbangan hormon hipofisa bergeser dari FSH ke LH yang mengakibatkan peningkatan LH. Hormon ini akan membantu terjadinya ovulasi dan pembentukan corpus luteum yang terlihat pada
mengatur setiap jangka waktu yang tetap, yaitu satu siklus birahi. Pengamatan birahi pada ternak sebaiknya dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore, sehingga adanya birahi dapat teramati dan tidak terlewatkan. Menurut Salisbury dan Van Denmark 1907. Metastrus. Metastrus ditandai dengan berhentinya puncak estrus dan bekas folikel setelah ovulasi mengecil dan berhentinya pengeluaran lendir. Selama metastrus, rongga yang ditinggalkan oleh pemecahan folikel mulai terisi dengan darah. Darah membentuk struktur yang disebut corpus hemorrhagicum. Setelah sekitar hari kelima atau 5 hari, corpus hemorrhagicum mulai berubah menjadi jaringan luteal, menghasilkan corpus luteum atau CL. Fase ini sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Menurut Branson 1992, progesteron menghambat sekresi FSH oleh pituitary anterior sehingga menghambat pertumbuhan folikel ovarium, mencegah terjadinya estrus. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 10-12 jam sesudah estrus, kira-kira 24-48 jam setelah birahi. Diestrus. Diestrus adalah periode terakhir dan terlama pada siklus birahi. Corpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.